sesuai dengan tanda titik kita yang telah tersedia guna mengikuti pelaksanaan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi. Bapak Ibu jemaah duha yang dimuliakan Allah, ini pertama kali Pak Dokter ya, betul Pak Haji, semoga ini awal yang baik. Kita tidak beraneh-aneh, cuma minta kepada Allah. Terserah Allah tetapkan ada, Allah angkat virusnya, terserah Allah. Itulah ridho, itu tidak minta macam-macam, yang penting dia ridho ya. Nabi SAW ketika terusir dari Taif, beliau ridho, itu nggak emosi. Kalau Nabi emosi, datang malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, mau engkau aku gulung kampung Taif, kayak kampungnya dibalik sama Allah. Apa tidak? Mereka tidak mengerti siapa aku. Ini itu nggak emosi kalau ada orang nggak paham. Kalau kita beda dikit, pemahaman dikit, langsung emosi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang jadi Nabi, beliau Muhammad ibnu Abdullah. Kita biasanya kajian kitab Sirah Nabawi karya Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Namun karena sudah lama tidak kajian, insyaallah ini semacam pengantar lagi ya. Barangkali yang dulu gak ikut, kita hantarkan kembali. Judul kitab aslinya Fiqhus Sirah. Fiqh Sirah. Apa arti fiqh? Pemahaman mengenai sirah Nabi. Pemahaman sirah. Sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu disebut sirah. Maka ada siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Ada perintah begitu ya. Orang yang kurang berjalan di muka bumi itu dia akan menjadi picik. Orang yang berjalan di muka bumi menyaksikan pola macam-macam makhluk, macam-macam suku, maka dia akan jauh dari kepicikan. Seorang yang punya suku tidak pernah keluar dari sukunya, dia akan menganggap sukunya terbaik di alam semesta. Lalu dia fanatis kepada sukunya, disebut dengan asabiyah. Apa namanya? Fanatisme suku. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya keluar dari suku manusia, bahkan beliau ke langit, ke bangsa yang berbeda dengan bangsa manusia. Beliau makhluk yang bukan manusia, bahkan beliau dipertemukan dengan syaitan, dengan jin. Beliau dipertemukan dengan makhluk bukan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Arab tidak non-Arab juga tidak lebih mulia dari Arab.
sifat rasisme. Itu Muhammad Arab, Nabi Muhammad nabi alam semesta. Di Al-Quran lafaznya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Alam semesta ada 18.000 alam. Pernah dengar sebelumnya? Ada berapa alam? 18.000 alam. Disebutkan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin. Kitab dia Usuluddin, pokok-pokok agama. Ada sebuah kata itu bahwasannya alam samanata alfan, ada 18.000 macam alam. Dan Nabi Muhammad diutus untuk semua alam itu. Nabi Isa hanya untuk satu suku, Bani Israel. Nabi Musa juga demikian. Nabi Muhammad tidak hanya ke orang Arab, tidak hanya ke Bani Israel. Beliau diutus juga kepada Semut, diutus juga kepada guguk, diutus kepada semua binatang, semua hewan, semua jin, semua malaikat. Itu Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dengan hewan-hewan, hewan tunduk. Beliau jalan, pepohonan pun merunduk. Hadisnya sahih riwayat sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di pepohonan semuanya merunduk. Ini yang meriwayatkan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi adalah imam terbaik yang mewarisi ilmu Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Muslim, ada lagi murid Tirmizi. Beliau mengatakan ketika Muhammad remaja, Muhammad muda, diajak pamannya Abu Talib untuk bergerak, berdagang berbagai penjuru negeri. Apa yang terjadi? Seorang raja memperhatikan gerak-gerik Nabi. Walaupun si rahib belum tahu siapa orang ini, tapi dia lihat putihnya. Pohon tunduk kepadanya, hewan pun sujud. Masih remaja. Walhasil dipanggillah siapa orang tua dari remaja ini. Abu Talib, akulah. Maksudnya akulah pamannya. Lalu rahib mengatakan, ini adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam. Ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penutup para nabi. Jika demikian, Abu Talib mengenal siapa Nabi Muhammad sedari remaja. Sangat sadar bahwa ini adalah seorang nabi. Rahib ini beragama Nasrani dan kitab Injil, dan dia baca ciri-ciri Nabi. Itu tidak ada bayang-bayangnya karena selalu ada bersamanya. Ketika dia jalan, maka pohon-pohon menunduk. Jika ia melewati batu-batu, Tuhan mengucapkan salam kepadanya. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau seorang manusia, la kal bashari, tapi beda dengan manusia. Baca tadi oleh ustaz kita, basharun la kal, manusia tapi beda dengan manusia kamu. Innama ana basharun mislukum, betul aku ini manusia seperti kamu. Bedanya yuha ilayya, aku dapatkan. Kalau seorang wali ilham, kalau nabi wahyu, yuha, kan ke dalam diriku bahwasannya la ilaha illahu, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah orang yang akan kita kaji. Buku mungkin sebagian sudah akan, kalau ada nggak apa.
Nanti mohon nanti Pak Dokter sediakan whiteboard ya, infocus, nanti saya coret-coret melalui ya, biar kita lihat Nabi kemana aja, apa karakternya. Nanti kita tunjukkan hadis mana yang ada sebelum Nabi lahir ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, mumpung masih ada aroma maulid sallallahu alaihi maulid, kata maulid bukanlah kata bid'ah. Kata maulid muncul dalam hadis-hadis. Nabi ditanya, kenapa berpuasa hari Senin wahai Rasulullah? Nabi menyatakan, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu ada hari aku wulid. Maulid artinya sama. Itu adalah hari aku dilahirkan. Ulama kita sepakat Nabi lahir hari Senin, tapi mereka beda pendapat tanggal berapa lahirnya. Namun demikian mereka memilih oleh sejarah lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika banyak anaknya sekitar 10, anak terakhirnya yaitu Abdullah. Siapa nama terakhir? Abdullah, adik dari Abu Talib. Abu itu ya, ada macam-macam. Sekarang lagi ramai abu-abu ya. Nabi Muhammad belum ada. Yang baru ada adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar, saya punya anak ke-10, saya akan sembelih lanjutan daripada syariat wahyu. Maka disebutlah anak ke-10 nih. Apa arti az-zabi? Yang disembelih kedua. Tapi keluarga beliau, saudara-saudaranya, maka pada orang yang sangat mengerti bijak di Mekah, apa yang harus saya lakukan untuk menembus nazar ini? Kata beliau, kamu undi saja. Jika terbebas, berikan 100 onta atau 100, maka diundilah. Di riwayat yang 10, perundian 10, diundi, keluar nama dia Abdullah. Diundi lagi, keluar namanya. Bayarlah 10 domba, bayar lagi 10 domba. Pulang sampai ke 10, dia nomor ke-10 itu terakhir. Pas ke-11 sudah tidak keluar nama. Maka disebutlah harga Allah itu 100 domba. Coba 1 domba harganya berapa, Pak? 3 juta yang murah, yang bagus, Pak. 5 kali 100 berapa? Berapa? 5 miliar. Gitulah, Bapak hitung sendiri aja ya. Segitulah nilai kepalanya Abdullah. Beliau bernama, bergelar orang yang bakal disembelih dan dengan tebusan yang sangat mahal. Jadi harga dia 100 domba. Tapi ujian untuk Abdullah di jalannya terlihat ada cahaya terbaca oleh ahli.
Siapakah yang mengerti ini? Ahli kitab. Tapi kali ini ahli kitabnya seorang perempuan. Dan Abdul bukan, kalau dikejar-kejar cewek itu apa namanya? Biasa kan laki-laki ngejar perempuan. Ini kebalik. Perempuan ngempet sama cowok. Abdullah tiba-tiba ditarik oleh seorang ahli kitab, wajahnya lumayan cantik, dia Bani Israel, ditarik ke rumahnya. Dia ingin dan mengatakan, aku ingin dinikahi olehmu, dan malam ini juga malam pertama. Tapi nur di wajah Abdullah membuat dia nanti perempuan cantik ini. Maka dia kemudian orang perempuan itu dan dia kabur. Dia kabur di rumah. Sudah apa yang kita sebut dengan persiapan akad nikah. Ternyata Abdul Muttalib itu bermimpi mengenai bahwa dari dirinya tumbuh satu pohon, pohonnya berbuah, tapi cuma sebelah. Datang lagi ke orang yang tadi, yang bijak tadi, apa kata dia? Akan muncul pemimpin hebat dari keturunanmu. Dikira Abu Thalib. Ternyata belum ngeh itu. Maka salah satu anakmu yang dari bin Wahab, dari jalur yang lain. Dilihat Abu Thalib sudah punya istri, punya Abdullah, maka segeralah beliau menjodohkan siapa? Abdullah dengan anak Wahab, namanya Aminah bintu Wahab. Malam itu terjadilah akad, malam itu terjadilah malam pertama, terjadilah dan terjadilah mereka melakukan apa yang sebatasnya dilakukan. Berpindah nur dari Abdullah kepada Aminah. Nurnya berpindah. Itulah kata Nabi. Nanti Nabi berbicara, "Wulidtu min nikah la min sifah." Aku terlahir dari pernikahan yang sah, bukan dari perselingkuhan. Lalu Abdullah sibuk berdagang. Dia masih membangun karirnya, belum kaya. Ketika di tengah perjalanan dia ingat, wah ini tempat si perempuan yang dulu ingin aku nikahi. Maka dia datangi perempuan itu. Diketuk pintu, perempuan buka pintu. Dia lihat wajahnya Abdullah sudah berubah. Wajah yang bukan lagi perjaka. Di wajahnya dia mengatakan, sudah tiada nur dalam wajahmu. Pergilah, aku tidak memerlukanmu. Jadi seorang ahli kitab perempuan mengerti nur yang ada pada diri Abdullah. Setelah itu Abdullah melanjutkan perjalanannya, tapi malang ujian berat kepadanya. Dia sakit di tengah jalan dan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malanglah nasib Sayyidah Aminah. Barulah hamil, suaminya meninggal, janda muda. Tapi nur sudah pindah ke dalam dirinya. Maka Allah menjamin apa yang di dalam perutnya. Jika dulu Sayyidatuna Maryam Allah persiapkan di dalam dirinya ada nur, maka Allah fasilitasi kepikiran apel, datang apel dari surga, dibawa oleh Sayyidina Jibril. Itu Maryam. Kalau Maryam sekarang kan nggak begitu, pakai pencet-pencet, datang, ya. Sakti juga tuh, ya. Setelah itu Sayyidatuna Aminah didatangi oleh utusan-utusan Allah, baik secara rohani ataupun secara fisik, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan jaga. Sayyidatuna Aminah didatangi oleh malaikat Jibril.
Apa kata malaikat Jibril? Wahai Aminah, yang engkau kandung sekarang adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Baru sadar beliau. Tapi kemudian itu berlanjut. Besok-besok datang lagi Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Wahai Aminah, yang kau kandung adalah cucuku, tapi dia lebih dulu daripadaku. Dialah Nabi sebelum aku, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Berikut datang lagi Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Ibrahim, Nabi, sampai 9 bulan selesai. Perempuan yang waliullah, nggak tahu ya, ketemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Antara ibu-ibu di sini waktu hamil bermimpi ketemu? Saya rasa tidak. Adakah di antara ibu ketemu malaikat Mikail hamil? Pengen sesuatu ngidam dari surga, nggak ada kan? Paling-paling pencet-pencet lagi. Itu Sulaiman kalau ngelihat kita begitu pengen jadi umat Nabi Muhammad ya, nggak perlu pakai tongkat, ya, cukup bisa diisi lagi pulsanya ya. Adakah di antara kita perempuan, ibu-ibu, kualitas rohaninya seperti Aminah? Kita baru mimpi ketemu Nabi Muhammad sudah girang, merasa kayak udah jadi wali, semi-semi wali, padahal di dalam perutnya orang selama ini di yang mana jika ada wali yang mengangkat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perutnya, jika ia seorang yang musyrik, padahal ia sudah dikabarkan berkali-kali, tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlus Sunnah yang kita ada, ibunda Nabi, seperti yang dikatakan oleh kelompok ekstrim kurang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah punya orang tua musyrik masuk neraka. Punya orang tua, saja orang tua kita bukan muslim. Tersinggung nggak kalau ada orang mengatakan bapakmu ahli neraka? Singgung nggak? Singgung ya? Nabi di seseorang itu bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasul, di manakah ayahku, sorga atau neraka? Nabi diizinkan oleh Allah untuk melirik ke surga, melirik daftarnya semua saku beliau. Dan ahli sorga itu udah tangan Nabi, Bapak Ibu. Nama itu sudah ada sama beliau. Apa kata Nabi? Ayahmu sayang sekali ahli neraka. Wajahnya langsung kemudian berubah dan ia palingkan wajahnya dari Nabi, dan dia kemudian berjalan malu, sedih. Maka Nabi panggil, wahai sahabatku, abahku juga sama dengan ayahmu di neraka. Kata Nabi menghibur, karena Nabi keceplosan. Nabi keceplosan, dia masuk neraka. Bayangkan, ini sedih dikatakan orang tuanya masuk neraka, maka Nabi berkorban. Juga sama dengan abimu, aku sama. Orang yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, tidak menguasai tafsir dengan mendalam, walaupun kuliahnya di tanah Arab, dia tidak mengerti tafsir ini. Apa? Ini bukti dalil bahwa orang tua Nabi tuh, dia nggak sadar ngomong begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan Rasul biasa pun tersinggung, sedih.
Ya kasyafa. Apa arti kasyaf? Tentang alam lain. Ntar kalau disebutin sedih, ya. Ntar nasib saya gimana? Dikasih tahu ntar sedih. Kita tahu masa depan, mending Allah sembunyikan itu. Di dalam Al-Quran kata abi, abu, aba tidak berarti ayah. Bisa berarti kakek, bisa berarti paman, bisa berarti kakek dari kakek kita, berarti buyut kita di atas jauh. Aba, abun, abi, abu. Dalil sudah saya ulang ya. Tapi mungkin saya ketika Sayyidina Ya'qub mau meninggal, ia bertanya kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub anak dari Ishak, Ishak anak dari Ibrahim, Ibrahim punya anak lain saudara Ishak yaitu Ismail. Ya'qub, wahai anak-anak, ma'buduna min ba'di, siapakah yang akan setelah? Apa jawaban mereka? Na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilahmu Tuhan, wa ilaha abaika, dan ilah Tuhan ayah, kakek, om, pamanmu. Itu artinya. Dari mana dalilnya? Coba perhatikan. Wa ilaha abaika, aba ayahmu Ibrahim. Ibrahim siapa tadi? Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Yang ngomong anak Ya'qub, Benyamin, Yusuf. Ini ngomong, wahai ayahanda Ya'qub, kami akan menyembah kakeknya Ya'qub, kakeknya. Siapa ayahnya Ya'qub? Ilaha abaika, ya. Ibrahim, dimulai dari Ibrahim. Ya'qub, kakeknya Nabi, berarti kakek buyutnya Benyamin dan Yusuf. Ismail wa Ishaq, dan kakek paman siapa namanya? Ismail, dan kakek kandung. Berarti kata abi, abun, aba berarti kakek, berarti paman, paman kakek, kakek paman. Gimana ya? Itu arti dari a. Ini Al-Quran yang berbicara. Cuma sayang kawan gak mengerti cara menghubungkan hadis dengan Al-Quran. Cuma hadis tapi cara memahami hadis. Orang tua Nabi disiksa dalam api neraka. Sayang sekali ini orang, dia injak-injak, pernah injak. Cuma sayang sekali kata-katanya tidak adab. Neraka. Jika dulu sahabat Nabi sendiri, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Zainab binti Abu Lahab, seorang muslimah, ayahnya Abu Lahab, anaknya Zainab muslimah, diejek orang Islam yang baru masuk Islam. Ya binta Abi Lahab, ya keturunan putri neraka, kira-kira begitu terjemahan. Tersinggung nggak dia? Kepada Rasulullah, menyakitiku dengan, udah jelas Abu Lahab masuk neraka, benar nggak? Tabat siada Abi Lahab wa tab. Apa mereka punya perasaan ini? Memang. Maka ahlu sunnah akhlaknya ada. Jangankan kepada kita, kepada dia tidak punya perasaan. Ada perasaan nggak itu? Nggak ada perasaannya.
Lalu sudah paham seperti ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak, Saudara, bisa berkoneksi dengan Jibril, Mikail, para nabi. Kalau yang bisa begitu, wali bukan? Wali. Wali bukan? Ya, saya mau tanya nih, yang sholat 5 waktu dari tahun, udah ketemu malaikat Jibril belum? Ya. Abu Jibril udah mati. Ya. Ada yang ketemu Nabi, terus bilang, kaulah manusia pilihan. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kita ini orang biasa, orang biasa. Sholat cuma 5 waktu, kolbu kita nggak bening seperti Aminah. Aminah ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat cahaya. Ketika para malaikat datang, nabi-nabi datang, semua mereka mengatakan, wahai Aminah, jika kau melahirkan anak, namailah Muhammad. Dan riwayat yang jarang tertulis, itu onta, bukan onta ya, gajah yang dibawa oleh Abraha. Abraha ini Bapak Ibu bukan Allah, gereja dia, bentuknya bulat, lingkaran, bukan bulat. Itu di Yaman. Dia seorang Kristen yang taat, menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gereja seperti gereja beliau di sana. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah Yesus. Abraha tersinggung, gerejanya dirusak, bahkan dikencingi oleh salah satu pedagang Arab. Pedagang itu keluarganya Nabi Muhammad, tapi ke atas udah sepupu kira-kira begitu. Kenapa? Karena si omnya ini melihat nggak ada berhala di sini, cemen, Tuhan yang disembah kok nggak jelas, maka dia rusak itu gereja. Abraha datang, Abraha tersinggung, maka dia siapkan tentara bergajah. Macam tentara bergajah ini berkompi-kompi ya. Dan yang dikendarai oleh Abraha ini bernama Muhammad. Ketika semua gajah terkena serangan kerikil, sijil, panas, gajah yang dikendarai Abraha diselamatkan karena namanya Muhammad. Itu kisah yang jarang disebut. Di saat yang sama Abdul Muttalib didatangi seseorang, entah siapa seseorang itu, dan seseorang itu mengatakan, itu waktu dia masuk ke dalam Ka'bah, hai Abdul Muttalib, jika engkau punya cucu, maka namailah Muhammad. Ketemulah nama Muhammad, berarti nama spesial. Dan orang Arab sebelumnya belum ada yang bernama Muhammad, kecuali ada satu yang mengatakan ada di ujung sana bernama Muhammad, tapi riwayatnya tidak sahih. Akhirnya Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Ketika dia nama anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngerti gak siapa yang dia lahirkan? Udah. Dan dia percaya. Dari mana kita tahu dia percaya? Ketika Sayyidina Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, itu unik. Nggak ada yang bikin bayi Muhammad itu tertarik dengan susu manapun. Padahal ibu susu manapun badannya gemuk-gemuk. Biasa orang hamil melahirkan gemuk biasanya. Kecuali Halimah Sa'diyah, perempuan
badannya kurus kering karena kurang gizi. Dia datang dengan ontanya juga kurus. Yang lain-lain datang pakai onta, ontanya gemuk-gemuk. Semuanya sudah pulang membawa bayi yang bisa disusui, kecuali Halimah. Halimah yang berjodoh dengan bayi Nabi Muhammad karena si mau dengan orang, padahal orang ini gak laku dari tadi. Dilihat oleh emaknya yang punya bayi, kurus, teranakku gak bisa minum susu. Akhirnya Nabi Muhammad berjodoh menjadi anak susu Halimah Sa'diyah. Yang lain udah duluan pulang, pakai onta gemuk, badannya gemuk, badan ibunya gemuk. Yang ini ontanya kurus, badannya kurus. Kira-kira mana yang duluan nyampe? Yang kurus. Ditambah lagi yang digendong adalah penghulu alam semesta. Maka sama orang, kenapa dulu sampai? Kapan dia lewat? Kapan dia sampai? Disitulah Nabi sampai umur main dengan anak Halimah Sa'diyah sampai terjadi kejadian. Ada bersayap turun dari langit 2 orang. Wahai Allah, diakah orangnya? Ngobrol nih. Itu malaikat, satu Jibril, satu Mikail. Wahai Jibril, itukah orangnya? Masih kecil itu. Kata Jibril, na'am, bala, dialah orangnya. Nabi Muhammad kecil, main-main dengan siapa? Dengan saudara susunya. Oleh Jibril, diambil oleh Mikail, lalu dadanya dibeleh, dibuka, dikeluarkanlah dari jantungnya ada noda hitam 2. Dua-duanya dibersihkan, lalu dimasukkan cahaya ilmu. Apa yang terjadi? Dalam riwayat Imam Darimi dikatakan, sebelum Nabi Muhammad diambil oleh malaikat Jibril atau Mikail, Nabi ngomong kepada saudara susunya, bro, bawa makanan minuman enggak? Kata saudaranya apa? Enggak. Yaudah, kamu pulang gih, ambil makanan. Dia rumah. Ketika kembali ke tempat Nabi Muhammad bermain, dia melihat Nabi Muhammad sudah ditidurkan, lalu maka saudara susunya langsung pulang lagi dan mengatakan, ibu saya Muhammad sudah dibunuh seseorang. Aminah, Halimah Sa'diyah dan suaminya datang sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang ke tempat semula, udah kayak anak biasa, tidak ada apa-apa di dalam. Lalu ditanya oleh Halimah, apa yang terjadi padamu, hai anakku? Apa Muhammad tadi ada 2 orang bersayap turun belah dadaku, habis itu pergi. Langsung Halimah ketakutan. Berarti anak aku rawat selama ini bukan orang biasa. Dia dicari-cari bahkan oleh makhluk dari langit. Dia katakan, besok Muhammad, aku akan bawa engkau pulang. Aku kembalikan engkau kepada ibumu supaya hidupmu lebih aman. Mungkin engkau tidak aman tinggal di sini. Maka besok dibawalah ketemu Aminah. Dilaporkanlah kepada Aminah, anakmu ini makhluk dari langit dibelah dadanya, tapi gak mati. Senyum. Apa kata Aminah? Wahai saudaraku, kasih telah menyusui anakku. Anak ini memang beda. Waktu aku melahirkannya, aku tidak melihat darah, tapi yang terlihat cahaya. Cahaya itu tembus dari Persia sampai kepada Rum. Siapa yang ngomong? Aminah.
Jadi Aminah sudah tahu belum siapa yang dia kandung? Sudah tahu bahwa yang dia kandung adalah penghulu alam semesta, bawa cahaya. Maka Aminah adalah awwalu man amana bi nubuwwati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi. Aminah adalah orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau dewasa. Lalu Abu Talib dan Rahim, baru Khadijah, baru Abu Bakar, Ali, baru Abu Dhar, baru sahabat-sahabat yang lain. Ya, begitu susunannya. Cuma sayang kitab-kitab sejarah kok tidak menyebutkan dengan lengkap, padahal itu tertulis dalam kitab-kitab riwayat tentang sejarah masa Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenal ada disebut pra kenabian, bukan pra ya, kelahiran, ada pra lahir dan pra kerahiran. Insyaallah saya coba bedah. Kalau sebagian besar sudah punya buku ya, kalau nggak punya buku juga nggak apa-apa. Sebenarnya Arabnya lebih enak, tapi terjemahnya juga bagus. Silakan dibaca. Itu ada terjemahnya Pak ya. Silakan dicarilah buku itu. Kalau beruntung ya, cari buku itu, Sirah Nabawiyah, Dr. Al-Buti. Karena hemat saya buku yang paling itu sirah. Jadi per event dia bedah, lalu dia cari rahasianya apa, terjadi kaum tahun berapa, ya semua. Nanti insya Allah perlahan saya akan ceritakan runtut, ya. Bapak Ibu ini seneng diceritainnya. Dari tadi melek terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah guru yang juga suka bercerita. Saya ambil cerita mereka dari hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaifnya bisa dinaikkan. Itulah tadi yang saya sampaikan. Gimana Pak Dokter? Udah? Masih mau dia cerita aja. Cerita. Kita dikit lagi ya. Minum dulu Pak. Bismillah. Berkisah adalah salah satu metode Al-Quran. Sayangnya metode ini sekarang tidak dipakai oleh para kita. Anak kecil sedang diceritain nggak? Kalau ceritanya bohongan, cerita kancil. Bener ya? Orang Sunda tuh punya cerita tentang sosok yang lucu, apa namanya? Kabayan. Si Kabayan itu identik dengan orang apa? Iya, Sunda. Maksudnya karakter dia apa? Lucu. Bukan, dia nggak bodoh, dia polos. Polos, jujur. Sebenarnya si Kabayan itu, kalau si guru saya ya, itu cerita wali yang disamarkan. Namanya Thariqat Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Kalau dia bersikap, nanti dia dicaci orang, diejek orang. Kalau sekarang namanya wansehon. Gitu. Sehingga orang mempersepsikan beliau ini gila. Dia gila gak? Padahal dia bukan gila. Nabi Muhammad nanti juga bakal tidur gila, ya. Nanti akan ada masa-masa seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad SAW sudah dikembalikan kepada ibunya. Ibunya, nih, lihat nih, apa yang diajarkan ibunya kepada anaknya. Nabi Muhammad diajak ziarah kepada ayahnya. Berarti ajaran ziarah itu
sudah sangat tua ya, benar nggak? Ziarah ke ayahnya. Berziarahlah Nabi Muhammad. Kemudian nggak lama setelah itu ibunya sakit, meninggal juga ibunya. Apa rahasianya? Kenapa Allah wafatkan ayahnya waktu masih di kandungan? Jangan dibayang-bayangkan Pak, kasihan anak kita. Coba bayangin anak kita ditinggal, kecilnya ditinggal oleh ayah ibunya, yatim piatu. Oh, kita nggak kuat bayangin itu. Saya nggak berani membayangkan itu, dan saya berharap jangan sampai terjadi seperti itu. Amin. Ya. Syekh Al-Buti menjelaskan, itulah rahasia Allah. Allah ingin menjadikan Muhammad steril dari pengaruh bahkan ayah ibunya. Disebut ummi. Apa arti ummi? Yang steril dari pengaruh manapun. Itu ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil sudah jadi nabi. Sudah nabi meskipun dia kecil. Tapi diangkat jadi rasulnya baru umur 40. Bukan umur 25 jadi nabi. Beliau belum lahir udah jadi nabi. Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainama tin. Dalam riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini dinilai bagus Tirmizi, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Abu Hurairah yang cerita, mata wajabat lakad nubuwah, kapankah? Apa jawaban beliau? Adam bainama'in utin. Adam masih tanah, masih air, aku sudah diangkat jadi nabi. Inilah yang saya sebut dalam materi-materi kajian saya yang ada, yang direkam oleh teman-teman di sosial media. Belum Nabi Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nggak ngerti, dengerin. Akhirnya kita dituduh sesat, Pak. Padahal mereka tidak mengakui Nabi Adam sebagai Rasul pertama, Nabi pertama. Bagi mereka Nabi Rasul pertama Nabi Nuh. Tuh, lebih lucu lagi kan akidah mereka itu. Sangat-sangat lucu ya. Akidah lucuwiyah. Nabi Muhammad kecil, kemudian besar di bawah naungan kakeknya Abdul Muttalib, pun tidak lama-lama setelah Nabi Muhammad remaja pun wafat. Siapa yang? Abu Talib. Abu Talib anak, walaupun duitnya banyak, habis untuk anak-anaknya. Maka Muhammad pun dalam kesederhanaan yang luar biasa. Maka diajaklah Nabi Muhammad kecil belanja barang ke Yaman, lalu menjual barangnya ke utara, ke Irak, ke Syam, ke Suriah, ke Rum. Nabi remaja belum 20 tahun sudah bolak-balik lintas negara. Sekarang wilayah itu menjadi Saudi, Irak, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah, Turki. Ada berapa tuh? 8 negara yang sudah dilalui oleh Sayyidina Muhammad sebelum beliau dewasa. Masih remaja tuh, udah bisa dagang, udah kemana-mana. Kenapa dipoles jadi pedagang? Sebelumnya pengembala. Pengembala itu harus penyabar. Pengembala domba. Ada yang pernah jadi pengembala nggak di sini? Udah nggak ada zamannya ya. Jadi tukang sabit rumput ada nggak? Saya pernah Pak dulu waktu kecil. Saya minta izin kepada bapak saya. Izin saya ngerawat kambing atau sapi orang. Bapak saya bilang, ngapain kamu? Pengen aja caranya. Rasanya jadi tukang sabit rumput tuh gimana? Ngembala domba atau merawat 1 ekor kambing atau sapi itu gimana? Saya cobalah Pak.
pulang sekolah nyabit rumput. Seminggu mulai ada kapalan, mikir wah gawat deh. Mulai hitam dan susah tidur. Kenapa? Kalau mau tidur kepikiran, ntar aman gak ya? Ntar orang maling gimana? Cuma tahan 3 bulan, saya kembalikan kepada yang punya. Jadi saya gak tahan, gak sabar. Nabi Muhammad menjadi pengembala sangat lama dan beliau sabar. Dilihat beliau sabar dan hitungannya bagus, maka beliau kemudian diajak berdagang. Orangnya jujur. Abu Thalib kemudian geleng-geleng kepala. Setiap kali ngajak Nabi Muhammad pasti untung besar. Tapi dalam sebuah perjalanannya kepergok oleh rahib yang tadi saya cerita di awal. Rahib ini tidak disebutkan namanya dalam beberapa hadis, tapi disebutkan dalam beberapa riwayat. Namanya Bukhairah. Ibnu Katsir, Tabari mengatakan namanya Bukhairah. Tapi di dalam kitab Tirmidzi dikatakan rahib. Apa kata si rahib? Hei Abu Thalib, ini anakmu ini, hazal ghulam nabiyyun. Anak ini nabi, Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Kagetlah Abu Thalib. Lalu sependeta mengatakan, hai Abu Thalib, jangan lagi engkau membawa anakmu pergi berdagang seperti ini tanpa ada pengaman sama sekali. Akhirnya Abu Thalib tidak lagi mengajak Nabi Muhammad berdagang. Berarti Nabi Muhammad memerankan jadi anak-anak, memerankan jadi tukang ngembala domba, pun melakoni jadi pedagang. Di Mekah beliau ngembala, tapi tugasnya tambah berat. Akhirnya tugas itu beliau ambil mengurusi Masjidil Haram, karena beliau pamannya, buyut-buyutnya adalah pewaris sah yang mengurusi Masjidil Haram, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terjadilah banjir. Di mana banjir? Air Zam meluap. Itu nggak seperti sekarang, Pak. Hajar Aswad yang ada sekarang itu sudah dirapiin, ya. Cari bahasannya sudah ada dalam sosial. Itu Hajar Aswad dulu nggak begitu. Dulu batu. Sekarang kan tipisin, diapain gitu ya. Dulu itu batu jatuh. Tadi tapi tidak disanggup mengangkat. Di saat itulah Nabi Muhammad, beliau bukan dengan kecerdasan biasa, tapi kecerdasannya kecerdasan nubuat. Nggak kepikiran sama orang, kepikiran sama beliau, karena ia sebenarnya seorang nabi. Apa kata beliau? Tugasnya menyambung silaturahmi. Wahai paman-pamanku, wahai tuan-tuan, jika ingin kalian menyelamatkan, mengembalikan batu suci ini ke tempatnya, ikutilah saranku. Diambillah kain biasa beliau pakai. Itu pun batu cuma mau dengan kain yang beliau pakai. Ditebarlah, ujungnya ada 4 sisi, 4 suku disuruh bergabung, lalu beliau mengangkatnya. Jadi Muhammad ambil dan beliau angkat. Dapat mengangkat, tapi beliau dapat mengangkatnya. Kenapa? Nabi Muhammad diberikan kekuatan 100 laki-laki normal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 40 laki-laki normal. Gimana Pak? 100 laki-laki loh. Ya ngangkat batu begitu ditiup sama Rasul selesai. Ya, maka Nabi Muhammad itu aslinya kalau ingin poligami Pak, kalau 100 satu orang 4, berarti berapa istri itu? Harusnya. Tapi beliau mendiskon dirinya. Beliau hanya punya istri 13, meninggal 2, sisa 11, ya. Dan dicerai 2, sisa 9. Itu Nabi Muhammad. Bahkan kurang dari 10, kurang dari 0, sekian persen itu ya. Itu Nabi Muhammad. Karena beliau
menganggap tugasnya lebih banyak daripada hasratnya. Kalau kita tugas nggak ada, nafsu besar. Saya maksudnya bukan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu orang-orang baik. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu disebutlah kemudian fatanah. Apa arti fatanah? Cerdas. Tapi cerdasnya bukan di sini. Cerdasnya di dalam dadanya. Inilah yang disebut kecerdasan kenabian. Fatanah. Ya. Beliau tadi berdagang jujur, bernama Al-Amin, amanah. Ibu orang yang juga terpercaya, aminah. Ibu susunya orang yang santun, namanya Halimah. Halimah artinya perempuan yang santun. Maka bergabung dalam diri Nabi dua karakter ibu. Satu ibu yang melahirkan, satu ibu susu. Ibu yang melahirkan amanah, ibu yang menyusui, sangat santun. Maka Nabi Muhammad itu seseorang yang sangat santun. Itu ya. Ini dua karakter utama Nabi. Baru nanti belakangan ya, sifat apa? Siddiq dan tabligh itu juga, tapi di kisah yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kisah Nabi Muhammad sampai beliau remaja. Ya. Semoga ini masuk ke alam bawah sadar kita. Dah saat kita bersolawat, kita bisa menghadirkan kisah ini di dalam diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau kisahnya udah masuk ke dalam diri, nanti jadi mimpi. Mimpi ada beliau kepada kita dan ridho kepada kita. Semoga semua kita mendapatkan mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gimana Pak Dokter? Mana nih? Ini kita MC kita mana? Kabur. Ya. Oke, silakan. Tanya jawabnya kalau bisa pakai kertas. Besok pakai kertas. Sekarang mungkin tanya jawab langsung. Baik, para hadirin, jemaah insyaallah kami membuka ada sesi tanya jawab dari Bapak hadirin satu orang dan dari Ibu satu orang. Mungkin silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita kembali berapa? Iya. Selama kita nggak ketemu di sini, saya mendengar video YouTube-nya. Ya, saya selalu. Alhamdulillah. Seluruh perilaku Nabi adalah contoh. Betul. Yang harus contoh. Yang terakhir, istri-istri Nabi. Yang sering kita simak adalah istri Nabi juga adalah 9. Tapi Ustaz dari ada 14. 13. 13. Yang 2 meninggal, yang 2 dicerai. Yang dicerai ini yang jarang dengar. Ya, ini sebagai pelajaran, sebagai pemahaman. Alasannya apa? Kenapa? Sehingga kita bisa pelajari. Mau menceraikan Pak? Karena ini jarang kita dengar. Iya. Baik. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Bapak mengamalkan sunnah bercerai. Langsung aja ya. Nabi beristri 13. Ada yang diceraikan 2. Tapi yang saya ingat itu accident apa istilahnya? Istri tua.
Jadi si istrinya ini, hadis Bukhari Pak, hadis sahih. Inna kaidahunna matin, ya. Jadi para istri ini kalau membuat skenario, cakep coba kan main untuk menggagalkan pernikahan Nabi. Sudah akad, apa kata istri-istri tua? Masih muda. Neng, kalau nanti suami kita loh ya. Jika suami kita datang masuk, kamu baca doa mujarab, doa hebat. Apa doanya? Doanya A'udzubillahi minka. Apa arti a'udzubillahi minka? Aku berlindung darimu, hai suamiku. Nabi itu pantang kalau orang baca nama Allah dalam meminta dan berlindung. Kalau ada orang minta sesuatu, Nabi udah minum nih, diminta sama orang, Allah dikasih langsung. Kalau kita kan enggak. Kita pakai baju, kelihatan sama seseorang, wahai Rasulullah, demi Allah, aku minta bajumu. Nabi langsung lepas, karena nyebut nama Allah. Kalau saya enggak mau, saya bukan Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah langsung kasih Pak, karena beliau membesar Allah sebesar-besar. Coba tergitu, ya, pasti nggak mau juga, sama kayak saya, karena bukan Rasul. Terus ketika Nabi masuk ke rumahnya, A'udzubillahi minka, aku berlindung darimu, wahai suamiku. Nabi kaget, kok nama Allah dibaca? Isinya berlindung, bukan minta rahmat. Maka Nabi mengatakan, laqad uzti bi'ain, kamu telah berlindung dengan sesuatu besar. Kamu agar minta dijauhkan dariku, menyebut nama Allah, sesuatu barangan. Pergi, jatuhlah talak semua 3 sekaligus. Itu yang bisa ingat Pak kisahnya, ya. Jangan dicobain, ya. Kalau ibu ini mau mengamalkannya. Jadi Nabi bercerai karena beliau sendiri. Bahkan ada istri beliau Saudah ini sudah tua. Beliau minta, wahai Rasulullah, aku sudah tua, tapi jangan ceraikan aku, jadikan aku asistennya. Wah, dulu istri sama istri jadi asisten. Wah, itu Pak ya. Berat. Pikirin aja saya nggak kebayang Pak. Tapi bisa begitu. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Kira itu Pak. Nanti akan ada di kitab yang Bapak pegang itu pembahasan khusus mengenai istri-istri Nabi. Ceritain semua, insya. Jadi istri-istri Nabi ini pola, masya Allah. Ummu Salamah lain, Aisyah lain. Dan 2 orang ini adalah pemimpin istri-istri yang mempunyai kecemburuan tingkat tinggi. Aisyah apa ngomongnya, Ummu Salamah apa ngomongnya. Akhirnya Nabi pusing sendiri dan Nabi kemudian mengatakan, baiklah, aku tidak akan mendatangi kalian sebulan lamanya. Itu kejadian. Nabi pernah ngambek sebulan, tapi tidak mentalak. Susah mengatakan talak, karena tolak itu dibenci di sisi Allah. Kalau nggak pahit-pahit Nabi, ya. Jadi Nabi ada bab nanti boleh talak itu, tapi kadang bisa jadi wajib. Kadang juga bisa. Di event-event tertentu, kajian tertentu bisa jadi haram. Kira-kira begitu Pak ya. Sabar Pak, mau mengamalkan itu tar dulu ya. Oke, ada lagi? Ya, baik, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tanyakan mengenai tadi isu-isu. Pertanyaan saya, ini apakah Allah atau memang itu suatu tradisi? Ya, oke.
dibolehkan dalam Al-Quran, dalam wahyu-wahyu terdahulu, menyusui bukan kepada ibu kandung, tapi kepada ibu yang lain. Dalam fikih Islam ada namanya anak susu, ibu susu, saudara susu. Benar gak? Kalau sudah 5 kali nyusunya, maka dia sudah disebut saudara susu. Nah, mengenai 5 atau 10 itu perdebatan ulama, ya, berdasarkan hadis-hadis yang beragam. Nanti bahasan khusus. Tapi apakah ini tradisi? Ini tradisi yang kemudian diakomodir, dibolehkan di dalam syariat. Ya, jadi dalam Al-Quran ada pembahasan khusus mengenai menyusui. Tapi tidak disebutkan siapa yang menyusui. Ya. Boleh ibunya di situ, boleh yang dibayar. Ya. Jadi itu bagian apa di masa Nabi SAW. Kalau sekarang nggak usah ya. Cuma, nah ini dalil kebolehan. Misalnya ibu-ibu ini wanita karir 3 bulan, ini belum syar'i. Inggris sudah 6 sampai setahun seingat saya. Setahun benar Pak Dokter? Udah setahun seingat saya kalau hamil. Di Jepang itu. Tapi kenapa begitu? Karena di Jepang orang nggak hamil. Sekarang ada ancaman kepunahan, Pak. Begitu juga di negara maju Inggris. Negara santai. Jadi ibu-ibunya juga santai. Ya. Baik yang menyusui, nggak santai semua. Nah, di negara-negara itu ibu diizinkan untuk cuti bersama anak bahkan bulan gitu. Ini di kita masih 3 bulan. Semoga nanti nambah 6 bulan. Nambah lagi lama-lama istri kita bilang, "Mas, aku di rumah saja." Bapak tanah. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini yang ribet. Kenapa ribet? Si istri gak mau di rumah, maunya kerja karena eksistensi kuliah tinggi-tinggi. Ada juga yang karena faktor ekonomi, itu lain cerita. Ini suaminya sudah mapan, tapi dia masih mau membangun karir di luar. Karena suaminya pengertian, gak mau istrinya diizinkan juga. Akhirnya anak karena ego ingin berkarir, anaknya kemudian Allah kasihlah hadiah pandemi. Ternyata adanya kerja home. Coba dulu begitu kan? Ibu-ibu ini kalau perlu kerja jauh-jauh dari rumah bisa sampai. Bisa nggak yakin juga sih. Kerja dicolek sama anaknya colek bapaknya. Wallah, itu tradisi Bu, bukan. Dan ya. Cukup? Sudah jam 10. Ini kami setiap malam Ahad nggak tidur malam ya. Kan kedua ya, kami ada kajian biasa tanggal 30 20 ini di Curug ya, pesantren Al Khair ya, saya lupa nama pesantren. Nanti kita buat kajian hikam di sana. Cuma ini waktu jamnya dimajuin. Nggak tidur Bapak Ibu. Mungkin secara kedokteran ini dilarang ya. Tidur enggak, malah asik Pak. Asik bener. Di bawahnya, di bawah langit langsung bawa kolong langit. Terus ke yang Karawaci ya, Village. Habis itu ke sini. Jadi saya baru rehat sekitar 45 menit lah ya. Makanya saya nyandar karena punggung udah kerasa lelah. Untuk menceritakan Nabi, saya lawan rasa lelah itu. Semoga Allah memandang lelah kita menjadi berharga di sisi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.